Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Lina Aidia dengan NIM 2030205112 dan Tegar Budiman dengan NIM 2030205119. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan Islam dalam Pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengertian pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rizki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Sebelum manusia tamyiz, dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan dianggap sebagian dari binatang. Asal-usul manusia diciptakan dari setetes air mani, segumpal darah, sekerat daging, dan masih ditentukan rupa dan mentalnya. Adapun yang dicapai sesudah itu adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan berpikir yang dianugerahkan Allah kepadanya. Pada kondisinya semula sebelum mencapai tamyiz, manusia adalah materi seluruhnya karena ia tidak mengetahui semua pengetahuan yang dicari melalui organ tubuhnya sendiri. Maka kemanusiaannya pun mencapai kesempurnaan eksistensinya. Menurut terminologi hukum Islam atau fikih, seseorang dikatakan tamyiz adalah ketika dia mampu menentukan pilihan dan membedakan mana yang baik dan bermanfaat untuk dirinya dan mana yang buruk dan merugikan dirinya. Sehingga orang yang disebut dengan kategori tamyiz sejatinya adalah mereka yang secara umur sudah memenuhi atau cukup, secara akal sudah dewasa, dan secara keyakinan sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu, jika seseorang belum bisa memilih dan membedakan sesuatu baik atau buruk bagi dirinya, dianggap orang yang belum tamyiz, sehingga konsekuensinya tidak ada hukum yang berlaku untuk seseorang dalam keadaan ini. B. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan yang berorientasi kepada akhirat. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitab Muqaddimahnya bahwa mengajarkan anak-anak mendalami Al-Quran merupakan suatu simbol dan pekerti Islam. Orang Islam memiliki Al-Quran dan mempraktekkan ajarannya dan menjadikan pengajaran, taklim di semua kota mereka. Hal ini akan mengilhami hati dengan satu keimanan dan memperteguh keimanan serta memperteguh keyakinan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tujuan pendidikan yang berorientasi kepada duniawi. Dalam Muqaddimahnya juga, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendidikan sebagai salah satu industri yang berkembang di dalam masyarakat. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa industri ini berkembang di dalam masyarakat manapun karena ia sangat penting bagi kehidupan individu di dalam. C. Metode pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. 1. Metode pengulangan. Ibnu Khaldun memandang sangat penting sekali metode secara bertingkat ini dan sangat besar faedahnya dalam upaya menjelaskan dan memantapkan ilmu ke dalam jiwa anak serta memperkuat kemampuan jiwanya untuk memahami ilmu. 2. Metode bagaimana seorang guru menyampaikan materi pelajaran. Ibnu Khaldun menjelaskan tentang bagaimana seorang guru menyampaikan materi pelajaran, tidak mencampur adukan pelajaran secara keseluruhan kalau murid belum benar-benar menguasai pelajaran yang telah diberikan. Dalam hal ini beliau menjelaskan dalam Muqaddimahnya, adalah penting pula tidak mencampur adukan antara masalah yang diberikan dalam buku pelajaran dengan sejumlah masalah lain. 3. Metode rihlah atau mengadakan kunjungan ilmiah dengan cara mengunjungi sumber pengetahuan secara langsung yang sesuai dengan taraf berpikir anak didik. Yang dimaksud dengan rihlah di sini menurut beliau adalah perjalanan untuk menemui guru yang mempunyai keahlian khusus dan belajar kepada para tokoh ulama terkenal. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar Budiman.